Hai semua, perkenalkan nama saya Kristiani Simanjuntak, NIM 462017-018. Saya dari program studi Ilmu Keperawatan yang saat ini sedang mengambil mata kuliah Berpikir Kritis kelas W dengan dosen pengampu yaitu Bapak Krisya Pramana Situmorang. Di video kali ini saya akan berbicara mengenai bagaimana sih pilihan pengobatan yang dilakukan oleh kaum minoritas yaitu transmen ketika mereka melakukan transisi dan bagaimana regulasi yang ada di Indonesia terkait penjualan obat-obatan secara bebas di media online. Distribusi obat yang terjadi sekarang ini sangat dipengaruhi oleh penyebaran ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi yang pesat. Akibatnya, proses penjualan obat dilakukan secara bebas melalui apotek online, toko obat online, ataupun internet. Obat yang biasa dijual secara online termasuk jenis obat yang keras, obat bebas terbatas, obat golongan narkotika atau psikotropika, obat tradisional, obat herbal, ataupun suplemen kesehatan. Kebebasan tersebut mendorong masyarakat mudah mendapatkan dan menggunakan obat bebas tanpa resep. Penjualan obat bebas menyebabkan masyarakat mudah mendapatkannya di berbagai toko obat online maupun internet dengan harga yang lebih murah dan menyalahgunakannya. Akibatnya, masalah kesehatan muncul seperti dosis yang berlebihan, waktu penggunaan obat yang tidak tepat, interaksi atau penyalahgunaan obat. Kemudian ada salah satu penelitian yang menjelaskan bahwa dampak negatif dari penggunaan obat secara bebas dan tidak tepat dapat menimbulkan masalah kesehatan, yaitu timbul efek samping yang tidak diinginkan, efek pengobatan yang tidak tercapai, yang menjadi penyebab timbulnya penyakit baru dan kelebihan pemakaian obat atau yang biasa kita sebut dengan overdosis. Keadaan penjualan obat secara bebas tersebut diperparah dengan kondisi di Indonesia yang saat ini belum memiliki regulasi terkait dengan penjualan obat bebas melalui media online. Apotek online, toko obat online, maupun perorangan dengan bebas menjual obat, baik obat yang masuk kategori keras atau obat-obat narkotika dan obat psikotropika melalui media online tanpa ada persyaratan atau pembatasan yang mengatur hal tersebut. Akibatnya, pengobatan secara bebas semakin populer di kalangan masyarakat. Walaupun demikian, kebebasan mendapatkan obat bisa menjadi peluang bagi kelompok minoritas seperti transmen untuk mendapatkan layanan akses obat. Transgender masih mendapatkan stigma negatif di masyarakat, padahal transgender bukanlah gangguan mental seperti yang dipikirkan oleh banyak orang. Namun, orang transgender juga harus menghadapi risiko kesehatan. Gender mengacu pada refleksi manusia pada dirinya sendiri yang terdiri dari peran sosial, aktivitas, perilaku, dan lingkungan. Transgender adalah orang yang percaya bahwa identitas gendernya tidak sesuai dengan gender sejak ia lahir. Transmen atau transpria atau trans laki-laki adalah pria yang ditetapkan sebagai wanita sejak lahir. Namun nyatanya kebebasan dalam mengakses obat tidak berpihak pada kelompok transmen ini. Hal tersebut disebabkan oleh sulitnya layanan akses kesehatan karena kuatnya pemikiran biner yang ada di masyarakat. Akibatnya, akses yang tersedia oleh kaum minoritas ini adalah cara-cara yang ilegal. Dilansir dari media BBC News Indonesia tahun 2015, tidak sedikit transmen yang beralih melakukan pengobatan dengan cara membeli obat-obatan secara bebas di media online. Salah satunya yaitu membeli obat terapi hormon untuk mengubah ciri seksual sekundernya dalam membantu proses transisi dari transmen itu sendiri. Transmen dalam proses transisinya dapat dilakukan melalui terapi hormon atau yang biasa disebut dengan hormone replacement therapy atau HRT. Terapi hormon yang digunakan untuk transmen adalah testosteron. Namun sebelum melakukannya, beberapa pemeriksaan medis dibutuhkan untuk menentukan dosis dan jenis hormon yang cocok dengan tubuh masing-masing transmen itu sendiri. Terapi hormon pergantian kelamin atau transisi gender
dilakukan dengan didahului oleh serangkaian pemeriksaan fisik maupun psikologis untuk mengurangi risiko dan efek yang dapat timbul. Ditambah lagi apabila penggunaan obat terapi hormon yang dikonsumsi secara bebas tanpa pemantauan dari dokter. Seorang transmen juga sangat disarankan untuk mendapatkan konseling dari dokter ahli psikolog sebelum membuat keputusan untuk transisi. Sayangnya di Indonesia, transmen lebih melakukan terapi hormon tanpa pemeriksaan terlebih dahulu. Jenis obat-obatan tersebut juga sering didapatkan secara online. Terapi hormon yang didapatkan secara ilegal melalui media online dan dikonsumsi dalam jangka panjang tanpa pemantauan medis dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya seperti penggunaan obat atau penggunaan dosis yang berlebihan, terjadi pembekuan darah, kenaikan berat badan, rambut yang rontok, batu empedu, atau sleep apnea. Terapi hormon pada kelompok transgender seperti transmen juga dapat menyebabkan infertilitas. Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa terapi hormon apabila dikombinasikan dengan gaya hidup yang buruk seperti terlalu banyak mengonsumsi minuman yang beralkohol dan merokok dapat meningkatkan risiko gangguan hati, paru, dan organ tubuh yang lain. Selain terapi hormon yang dapat dilakukan, terdapat beberapa pilihan yang dapat membantu transmen dalam proses transisinya, yaitu dengan melakukan operasi. Namun seperti hormon terapi atau terapi hormon ini, tidak semua pria transgender memilih untuk melakukan operasi. Beberapa dari transmen ada juga yang merasa nyaman dengan penampilan tubuh tanpa operasi. Mereka lebih memilih untuk sekedar hanya mengubah penampilan fisik mereka melalui cara berpakaian, cara berjalan, gaya rambut agar terlihat layaknya seperti pria. Hal itu tidak apa-apa. Begitu juga ketika seorang transmen merasa tidak nyaman dengan keadaan fisiknya. Tubuh pria transgender memiliki banyak bentuk dan ukuran seperti halnya pria cisgender. Ada 3 macam operasi yang bisa dilakukan dan yang dipilih untuk memiliki fisik seorang pria. Di antaranya yaitu operasi payudara, yaitu operasi penghilangan payudara agar terlihat seperti pria. Kemudian ada histerektomi atau penghilangan uterus, dan operasi kelamin, yaitu pembentukan kelamin pria. Pemilihan obat yang dilakukan transmen selama melakukan transisi memiliki banyak alternatif. Walaupun demikian, belum ada kebijakan pengaturan penjualan obat secara bebas secara online sehingga muncul penyalahgunaan pengobatan yang nantinya akan berdampak pada tubuh transmen itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan di hati. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.